Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah puasa hingga sore hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, saya sapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di rumah. Selamat datang di podcast Osaka, obrolan santai dan berkualitas edisi spesial Ramadan. Untuk episode kali ini, kita akan membahas sedikit berbeda dengan episode yang lalu, di mana episode yang lalu kita membahas mengenai kebahagiaan di bulan Ramadan. Episode kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran nih teman-teman sekalian, dengan tema Al-Quran Besti Til Jannah, di mana nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ihdal Minan. Sebelumnya kita sambut dulu pemateri kita pada sore hari ini. Selamat datang Ustadz Ihdal Minan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah masih diberikan iman. Alhamdulillah juga masih diberikan Islam, ihsan dan kesempatan pada sore hari ini sehingga bisa berbincang tentang tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Al-Quran Besti Til Jannah. Oke. Ya, sebelum itu teman-teman, kami ingatkan dulu bahwa pada sesi kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab yang berbeda dengan episode yang lalu nih. Kalau episode yang lalu kita memberikan materi, kemudian teman-teman bertanya. Kalau episode kali ini kita akan memberikan pertanyaan, kemudian teman-teman yang akan menjawab. Jadi simak terus episode kali ini, Al-Quran Besti Til Jannah bersama Ustadz Ihdal Minan. Kalau begitu kita langsung saja menuju ke materinya. Kepada Ustadz Ihdal Minan, saya persilahkan. Oke, saya akan memulai dari sebuah kutipan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Di mana hadis ini adalah sebuah hadis yang mengisahkan, di mana di situ terdapat seseorang yang digolongkan oleh Allah, di mana itu adalah yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa senang gemar membaca Al-Quran. Itu. Dan kita akan fokus di yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah wa hafizil lisan. Orang yang senantiasa selalu menjaga lisannya. Jadi kalau tidak penting, dia lebih baik diam gitu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka kalau misalkan kita tidak bisa untuk berkata baik, maka cukup diam saja. Itu adalah salah satu juga kriteria yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yang memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Nah, sekarang kan sudah begitu banyak sebuah kegiatan yang biasanya itu diselenggarakan oleh komunitas-komunitas kecil, yaitu Jumat Berkah dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa ya, kegiatan yang sudah kita lihat yang sangat populer di akhir-akhir ini. Tetapi apakah yang kita berikan itu sudah termasuk golongan orang-orang yang kelaparan? Masalahnya terkadang banyak orang yang turun dari mobil juga minta gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Yang dimaksud daripada orang yang dirindukan oleh surga ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan makan terhadap orang yang kelaparan ya. Betul-betul lapar gitu. Maka itu yang dikategorikan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadhan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Wah, kemarin yang sudah dibahas oleh Ustadz Siswanto juga
yang berkaitan dengan puasa begitu dahsyat ya. Di bulan puasa ini kalau kita melakukan amalan-amalan gitu. Karena apa? Karena seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan seluruh amalan yang kita lakukan. Oleh karena mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi ya. Sehingga tahun ini di Ramadan ini kita harus lebih baik dan terutama dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya. Hadis Nabi itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, itu banyak kalau kita ya salah niat gitu kan. Maka niatkan kita ini untuk berpuasa karena Allah dan betul-betul jaga mentalitas kita, hati kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya pahala yang kita dapatkan gitu. Nah, kita akan fokus di talil Quran, orang-orang yang senantiasa lisannya dibasahi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita para pembacanya. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat karena bulan Ramadan ini juga adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal berapa? Malam 17 Lailatul Ramadan. Qadar. Pak 17 Ramadan. Jadi malam diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Nah, karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka ya seyogyanya kita senantiasa terus berusaha memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Karena nantinya juga Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena ini adalah momentum yang tepat. Jangan sampai hati kita itu kosong dari Al-Quran. Jangan sampai kita lalai juga dari Al-Quran. Karena kalau kita lalai terhadap Al-Quran, ya nanti ya Allah tidak akan berikan syafaat kepada kita gitu. Nah, Rasul itu juga mengibaratkan orang-orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya tidak terdapat sedikit dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengibaratkan seperti rumah yang kosong. Manil ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil khalif. Orang-orang yang di dalam dadanya tidak terdapat dari sedikit ya dari ayat-ayat Al-Quran. Sama sekali tidak ada ayat-ayat Al-Quran di dadanya. Itu kata Rasul diibaratkan sebagai rumah yang kosong. Ya, Mas. Kalau kita melihat rumah yang kosong kira-kira seperti apa? Tidak terurus, Ustaz. Tidak terurus terus. Kalau kata orang sini angker mungkin. Angker. Ya, benar. Jadi gimana kita melihat rumah yang kosong itu? Walaupun itu misalkan rumahnya rumah mewah, Ya. tingkat sampai tingkat 10 gitu kan. Seperti gedung bangunan SMA ini, kalau misalkan ini tidak berpenghuni, maka yang akan terjadi apa? Tidak terawat, tidak ada yang menghuni, tidak ada yang membersihkan, kemudian kotor lama-lama. Setelah kotor kemudian dihuni oleh makhluk-makhluk liar, kemudian tumbuhan-tumbuhan liar juga bertumbuhan di sekitarnya, tidak ada yang merawat. Lalu apa yang terjadi? Lama-lama gedung itu akan terlihat suram. Begitu suram, keropos. Begitu keropos, roboh. Nah, sama halnya juga kata Rasul, hati kita begitu. Kalau tidak ada ayat-ayat Al-Quran di dalam hati kita, seperti itu. Maka kalau di dalam hati itu, kalau tadi dianalogikan seperti rumah yang kosong, kalau hati ya akan dihuni, mudah dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati kita tahu seperti apa? Iri, kemudian sombong, dengki, kemudian hasud. Itu semua penyakit-penyakit hati yang kemudian akan menghinggapi hati kita, akan merusak hati kita. Begitu hati kita sudah rusak, sudah. Karena hati itu adalah cerminan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Semuanya ada di hati kan. Innamal a'malu binniyat.
kita beribadah kepada Allah. Apa tujuan daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu? Nah, kalau misalkan hanya ingin dilihat, maka riya kan? Iya. Itulah penyakit hati yang akan kemudian menghinggapi hati kita yang tidak sedikit pun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, juga kadang-kadang orang itu merasa sibuk dengan kehidupan duniawinya, ya, mencari uang, bekerja, tidak sempat untuk membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah kita ini di lembaga pendidikan Islam yang luar biasa, ya, Semamiu, dikenal dengan Semamiu, SMA Muhammadiyah 10, ya, GKP ini luar biasa. Bahkan seluruh gurunya itu diberikan kesempatan, bahkan diberikan waktu untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat 5 waktu, ya, dengan berjamaah. Kemudian karena kita di sekolah mungkin ya duhur asar, ya, kalau misalkan kita full time di sini sampai 24 jam, karena di sini juga ada asrama kan, ya, dilakukan sholat jamaah 5 waktu gitu. Diberikan kesempatan untuk guru dan karyawannya melaksanakan ibadah fi awali waktiha, di awal waktu. Itu adalah nikmat, ya. Dan terkadang kita tidak bersyukur, bahkan kita itu lalai gitu dengan kesempatan yang diberikan oleh sekolah kita, kemudian untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, tumaknina dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an. Dan itu tidak diberikan oleh instansi, tidak semua instansi memberikan kesempatan untuk itu. Apalagi kita kerja di pabrik, ya. Kalau kita diberikan kesempatan untuk baca Al-Qur'an itu sudah luar biasa. Maka kita bersyukur, ini adalah nikmat yang cukup besar bagi kita karena kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan tumaknina di lembaga kita ini. Nah, orang-orang yang lalai terhadap Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Qur'an minimal 1 hari 24 jam 10 ayat Al-Qur'an. Nah, ketika dia itu tidak menyempatkan untuk membaca Al-Qur'an minimal 10 ayat, itu termasuk golongan minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Oleh karena agar kita tidak termasuk golongan minal ghafilin, orang-orang yang lalai terhadap Al-Qur'an, harus minimal kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an 10 ayat minimal. Nah, kita membaca Al-Qur'an 10 ayat itu membutuhkan berapa waktu sih? Wong paling cuman tidak sampai 5 menit untuk membaca 10 ayat itu. Bahkan mungkin 3 menit selesai. Apalagi kita membaca surat-surat pendek, misalkan surat An-Nas, Al-Alaq, Al-Ikhlas, itu kalau digabung sudah lebih dari 10 ayat. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Qur'an minimal 10 ayat Al-Qur'an 1 hari 24 jam. Sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai gitu. Nah, terkadang di antara kita itu banyak yang beranggapan bahwa pekerjaan kita itu lebih utama. Ya, memang pekerjaan dan kita niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga itu utama, tetapi tidak kemudian kita meninggalkan Al-Qur'an begitu. Sehingga kalau kita bekerja, kemudian kita alasannya dengan kesibukan bekerja terus tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Qur'an minimal 10 ayat, sebenarnya itu alasan gitu. Karena tidak ada satu pekerjaan atau suatu amalan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu akan kacau pekerjaan kita hanya kita karena membaca Al-Qur'an 10 ayat. Tidak ada. Justru kalau kita menyempatkan diri untuk kemudian di tengah-tengah kita kerja menyempatkan untuk membaca Al-Qur'an, justru pekerjaan yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahannya Al-Qur'an. Nah, oleh karena kita harus bersyukur nih di tempat kerja kita, di sekolah kita ini, justru oleh pimpinan kita diberikan kesempatan, bahkan diberikan waktu untuk kemudian membaca Al-Qur'an, sehingga setiap guru dan karyawan kita diberikan kesempatan waktu untuk terus membaca Al-Qur'an. Bahkan itu menjadi sebuah aturan kita, yaitu bisa melaksanakan sholat jamaah 5 waktu, ya. 5 waktu itu kalau full time, ya, mungkin karena kita pulangnya sampai sore menjelang maghrib atau jam 4, maka setidaknya ada sholat duhur dan asar yang kita laksanakan secara berjamaah. Tetapi di sini kan ada asrama, sehingga hitungannya tetap kita punya aturan bahwa bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu adalah
nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, karena kita diberikan lingkungan yang agamis, yang semuanya yang ada di dalamnya itu ya, ya bagaimana terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kemudian harus kita perhatikan, sehingga aktivitas kita, pekerjaan kita dengan membaca Al-Qur'an itu kita bisa mendapatkan keberkahannya melalui Al-Qur'an itu. Begitu, Mas. Iya. Sebelumnya teman-teman, ini masih awal, namun pembahasan yang dibahas sudah cukup menarik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya ingatkan untuk teman-teman sekalian yang sekarang sedang menonton di rumah, untuk melihat episode kali ini sampai akhir. Karena apa? Karena nanti di akhir sesi akan kami berikan sesi pertanyaan kepada penonton sekalian. Jadi kalau mungkin di episode sebelumnya ketika saya dengan Ustadz Jis, penonton yang memberikan pertanyaan kepada kami, kalau sekarang dibalik. Jadi kami yang memberikan pertanyaan kepada penonton. Nanti bagi penanya yang cepat dan juga tepat menjawab akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Sebelum menuju ke sesi selanjutnya, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu. Kehebatan. Apa yang kau sombongkan dengan harta kekayaanmu? Kekayaan dari Allah. Besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran. Mencapai cinta dengan cinta. Gimana bisa mencapai semua cita-cita tanpa melibatkan Allah di dalamnya, teman-teman semua? Baik pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita memasuki sesi kedua dari Osaka, obrolan santai dan berkualitas edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas nih Ustadz mengenai Al-Quran Besti Til Jannah. Tapi sebelum memasuki tema inti, ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman saya yang ada di rumah nih Ustadz. Ya. Pertanyaannya begini, Ustadz, kami sebagai anak muda itu ingin membanggakan orang tua, ingin membahagiakan orang tua melalui Al-Quran dengan cara menghafal dan mengamalkannya. Akan tetapi yang menjadi kendala adalah timbulnya keraguan karena mengingat kalau dari teman-teman saya Ustadz ya, mengingat ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita memutuskan untuk menjadi hafiz, memutuskan untuk menghafal seluruh Al-Quran, maka kita otomatis seperti membuat perjanjian dengan Allah bahwa kita akan selalu untuk terus menjaga Al-Quran tersebut di dalam diri kita. Yang menjadi kendala adalah keraguan kita untuk menjaga tersebut Ustadz. Ketika kita sudah memiliki keinginan untuk menjadi hafiz, namun terhalangi nih mendengar berita yang seperti ini. Kalau jadi hafiz terus nggak bisa menjaga hafalannya, nanti kena dosa. Nah itu gimana tuh Ustadz solusinya nih?
buat anak-anak muda yang memiliki keinginan untuk menghafal Al-Quran tapi takut nih Oke. untuk menghafalnya gitu. Baik, Gimana baik. Ustaz? Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Yang ditanyakan itu adalah intinya adalah bagaimana kita menghilangkan keraguan di dalam hati kita. Tentu keraguan itu letaknya di dalam hati, Mas ya. Jadi ya bagaimana kita men-setting agar keraguan itu kemudian lenyap dari hati kita. Nah, intinya adalah niat kita gitu kan. Dan kalau kita berbicara masalah niat, maka tentu itu berbeda dengan keinginan. Tadi saya ingin menjadi seorang penghafal Quran kamil 30 juz. Hanya ingin saja. Motivasinya apa? Kemudian persiapannya apa? Belum ada gitu. Sehingga hanya punya keinginan. Kalau hanya keinginan akhirnya mentalitas tidak stabil. Nah, yang kemudian ada namanya azam. Azam itu adalah tekad. Tekad pun juga masih belum cukup untuk kemudian melahirkan sebuah niat yang betul gitu kan. Nah, tekad, saya bertekad untuk menjadi seorang penghafal Quran kamil 30 juz. Hanya punya tekad, sama juga persiapannya apa, kemudian bagaimana kesiapan mentalnya, persiapannya apa, juga masih belum ada gitu. Sehingga itu semua yang pertama adalah keinginan, kemudian tekad, persiapan, kemudian motivasinya apa, dari situ apa yang diharapkan untuk menghafal Al-Quran itu, itulah ketika digabung menjadi niat namanya. Maka ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Innama itu adadul khassi, kalimat yang terbatas pada suatu makna yang membatasi apa ya istilahnya, ya dimaknai sebagai hanya gitu. Al-a'mal, a'mal itu adalah pekerjaan ya, jamak daripada pekerjaan. Maka kalau jamak berarti seluruh pekerjaan, apapun itu pekerjaannya akan dinilai oleh Allah. Seluruh pekerjaan yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah. Kalau dinilai berarti dilekatkan kebahagiaannya, kemudian pahalanya diberikan, kemudian dikatakan berhasil niatnya, di situ apa namanya, akan dinilai oleh Allah itu. Bergantung ya, hanya bergantung pada bin niat. Di situ ada bi, harfus sababiyah. Hanya karena tergantung pada niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Kadang kita itu kemudian sholat 5 waktu, bahkan orang lain di sekitar kita, tetangga kita melihat, wah itu soleh banget itu, sholat berjamaah setiap hari 5 waktu pula, dan membaca Al-Qur'annya rajin dan lain sebagainya. Orang menganggap kita soleh, tetapi Allah, menurut penilaian Allah, belum tentu itu adalah dinilai baik oleh Allah. Karena apa? Bergesernya niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu diniatkan ya yang lain-lain, ingin dipuji tetangga, ingin dianggap soleh oleh tetangga, atau karena kepentingan dunia nih. Saya menghafal Al-Qur'an nanti biar saya menjadi imam-imam masjid, kemudian keliling di masjid-masjid, kemudian kita mendapatkan amplop. Nah, itu naudzubillah. Dan itu perlu kita perbaiki niat kita, karena untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Fa kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Kalau kita melakukan segala sesuatu amalan, lebih-lebih ibadah kepada Allah, diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebaliknya juga, kalau kita melakukan amalan atau pekerjaan apapun itu, amal banyak, pekerjaan apapun itu diniatkan selain karena Allah, bisa karena untuk kepentingan dunia, wah naudzubillah ini, atau ya selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan hanya ya kesenangan dunia saja, dunianya saja yang akan kita dapatkan. Tetapi kita belum tentu mendapatkan ridhonya Allah, belum tentu Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itulah kemudian yang perlu kita tata lagi, sehingga mentalitas kita betul-betul stabil, dan kita oleh Allah diberikan keberkahan daripada proses-proses yang kita lakukan untuk menghafal Al-Quran itu.
Jadi yang terpenting adalah niatnya ditata, kemudian kalau sudah niat hati kita dibersihkan dari segala penyakit-penyakit hati ya. Dan itu juga nanti yang akan mempersulit proses-proses menghafal kita kalau di dalam hati kita masih terdapat maksiat. Karena Al-Quran itu di dalamnya terdapat banyak ilmu, Mas. Tentu ilmu itu milik Allah. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya itu milik Allah ya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sedang bermaksiat, sebagaimana kisah seorang ulama ya, namanya itu siapa? Waqi, Imam Waqi. Jadi Imam Waqi itu syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'ashi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal ilasi. Jadi seorang ulama yang namanya Imam Waqi itu curhat kepada gurunya. Gurunya Imam Waqi, kemudian Imam Waqi datang kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa ya?" Ya curhat. Karena Imam Waqi itu kesulitan dalam menghafal. Kok akhir-akhir ini saya begitu sulit menghafal, katanya Imam Waqi kepada gurunya tadi. Lalu kemudian gurunya bilang, coba kamu introspeksi, jangan-jangan kamu melakukan maksiat gitu. Jangan-jangan kamu melakukan maksiat, maka coba kamu introspeksi. Lalu kemudian karena gurunya meminta introspeksi agar Imam Waqi itu betul-betul melihat apakah pernah melakukan maksiat sebelumnya, sehingga hafalannya menurun dan sulit untuk menghafal kembali. Kata Imam Waqi bilang, wah, saya selama ini tidak melakukan maksiat apapun wahai guru. Tapi coba kamu cek lagi, jangan-jangan kamu tidak sengaja atau kamu tidak sadar atas maksiat yang kamu lakukan. Nah, setelah menjelang beberapa waktu kemudian, Imam Waqi datang lagi kepada seorang gurunya tadi, wahai guru, iya ada apa? Apakah kamu sudah menemukan apa maksiat yang pernah kamu lakukan selama ini sehingga kamu itu merasa kesulitan dalam menghafal gitu. Akhirnya ya Imam Waqi bercerita, ya, tetapi saya ini maksiat yang saya lakukan ini saya kira saya tidak sengaja gitu. Itu pun saya melihat maksiat itu, saya langsung memalingkan pandangan saya gitu. Pada suatu ketika saya itu ada di gurun pasir ya, kata Imam Waqi, lalu kemudian melihat seorang perempuan yang ingin menunggangi seekor unta. Lalu kemudian ketika ingin menunggangi unta, tentu unta itu tinggi ya. Ketika seorang perempuan ingin menunggangi unta, kemudian roknya itu kesingkap sedikit sehingga betisnya kelihatan. Nah, tetapi saya langsung, katanya Imam Waqi, tetapi saya langsung berpaling wahai guru. Nah, itu maksiat yang kamu lakukan sehingga Allah ya menurunkan sulit itu untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu betapa dahsyatnya ujian Allah kepada seorang ulama, hanya diperlihatkan betis seorang perempuan sedikit saja dan itu pun sudah berpaling dari pandangannya, dibuat hafalannya hilang itu semua. Dan bahkan untuk menghafal kembali sulit. Nah, oleh karena kita harus introspeksi nih, yang merasakan kesulitan belajar materi pelajaran kita di sekolah. Jangan-jangan kita melakukan maksiat. Maksiat itu tidak hanya maksiat yang berupa ya maksiat melihat betis perempuan, tidak, tetapi mungkin kita menggunjing teman, mengejek teman, itu adalah maksiat juga. Jangan-jangan atas maksiat yang kita lakukan itu kemudian kita susah menghafal, susah belajar, susah menerima materi. Nah, itulah kemudian yang menjadi catatan bagi kita seorang pelajar, agar Allah memberikan kemudahan dalam menghafal, Allah memberikan kemudahan dalam mempelajari materi-materi pelajaran kita. Gitu, Mas. Gitu. Ya. Tadi yang kalau saya simpulkan Ustadz ya, itu tadi berhubungan dengan niat. Iya. Kalau soal niat, kita nggak jauh-jauh ngomong dari satu kata, yaitu motivasi, Ustadz. Nah, kalau yang tadi saya cerna adalah para pelajar ini yang memberikan alasan tersebut untuk berbicara bahwa tidak berani untuk menghafal Al-Quran dengan niat tersebut, adalah kurangnya motivasi mereka, Ustadz, untuk menghafal Al-Quran. Kira-kira apa sih, Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi, mungkin keutamaan kalau kita menghafal Al-Quran, kalau kita mengamalkannya seperti apa, mungkin itu, Ustadz. Oke. Ya, betul. Jadi motivasi kita itu untuk menghafal Al-Quran tentu juga bisa kita gugah, bisa kita hadirkan dalam diri kita itu dengan melihat bagaimana keutamaan kita itu kalau kita dekat dengan Al-Quran. Nah,
Gini, orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran dan dia itu tentu butuh motivasi kan. Motivasi apa yang harus dia dapatkan? Nah, salah satunya adalah kita membaca dari ayat-ayat Allah melalui Al-Quran ataupun melalui hadis. Di situ banyak bagaimana keutamaan seorang penghafal Al-Quran, bagaimana keutamaan Al-Quran. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga di situ disebutkan wal Quran hujjatun lak au alaik. Tadi di depan saya juga menyampaikan bahwa Al-Quran itu nanti akan datang kepada para pembacanya sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai penyelamat bagi kita nanti di hari akhir. Tetapi kita juga harus hati-hati karena Al-Quran itu bisa menjadi laknat bagi kita. Kita tinggal memilih apakah ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai penolong nanti di akhirat atau justru menjadi laknat au alaik bagi kita semua ini. Nah, kalau kita memilih menjadi hujjah, menjadi penolong, menjadi penyelamat bagi kita, maka tentu itu adalah pilihan yang tepat bagi para penghafal Al-Quran untuk menjadikan sebagai sebuah motivasi agar lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Nah, keutamaan itu adalah ya nanti di hari kiamat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali amal. Kita terkadang sebagai orang tua nih ya, kita juga menyindir orang tua ini ya, agar ya punya kesadaran terhadap pendidikan Al-Quran. Terkadang orang tua kita itu rela untuk membayarkan dengan biaya yang cukup mahal untuk pendidikan dunia. Contoh dah, les, segala macam les itu, les bahasa Inggris lah, itu kan untuk kepentingan dunia ya, untuk kepentingan kehidupan dunia lah. Les matematika, les, pokoknya rela membayar mahal untuk pendidikan dunia, apapun itu pendidikannya. Tetapi terkadang begitu sulit untuk membiayai anak-anak kita pendidikan Al-Quran, padahal pendidikan Al-Quran lah yang nantinya akan membawa kita keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat gitu, Mas. Nah, itu yang perlu menjadi catatan bagi kita sebagai atau selaku orang tua agar tidak terlalu pelit untuk pendidikan Al-Quran. Berapapun kalau kita ingin anak kita dekat dengan Al-Quran, bayarkan saja. Seperti sebagaimana kita membayar kalau kita anak-anak kita les untuk pendidikan dunia gitu kan. Al-Quran ini juga harus sama, minimal setara lah. Jangan sampai kemudian lebih mengecilkan atau mengucilkan Al-Quran dengan sulit untuk membayarkan biaya TPQ itu kan murah, relatif murah, tapi itu pun enggan gitu loh untuk memasukkan anak-anak kita di pendidikan Al-Quran. Padahal nanti suatu saat di akhirat itu yang akan membawa. Ketika orang tua itu memanggil anaknya, wahai anakku datang kemari, ini ibu ayah sedang kepanasan ini, bantu kamu dulu di dunia menghabiskan banyak biaya untuk pendidikan duniamu sampai kamu profesor, doktor dan lain sebagainya. Sini datang kemari, akan larikan diri dari orang tua itu. Siapa yang akan datang kepada orang tua itu? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang penghafal Al-Quran yang akan datang kepada orang tuanya, akan memberikan pertolongan dengan syafaatnya Al-Quran yang telah dia hafal semasa di dunia. Nah, bahkan Al-Quran itu cukup kita membersamai bersama Al-Quran di dunia. Al-Quran itu nantinya akan terus membersamai kita sampai di akhirat nanti ya. Kalau kita sekarang di dunia bersama Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membersamai kita nanti ketika kita ada di alam kubur ya. Setelah alam kubur kemudian yaumul qiyamah, hari kiamat. Tidak ada pertolongan kecuali amal, dan orang yang salah satu orang yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang-orang penghafal Al-Quran, dan dia akan menemani juga di padang mahsyar ketika dihisab amal kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi motivasi harusnya untuk kita agar kita bisa terus belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memaknainya, mentadabburinya, kemudian mengamalkan apa itu yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, Ustadz ini tadi membicarakan soal ahlul Quran. Yang mungkin menjadi pertanyaan selama ini adalah ahlul Quran ini siapa? Apakah dia yang hafiz 30 juz? Apakah dia yang
mengamalkannya tapi tidak hafiz itu bisa disebut ahlul Quran. Nah itu seperti apa Ustadz? Karena kan mungkin beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita lihat di media sosial, ada beberapa penghafal Al-Quran yang ternyata tindakannya tidak mencerminkan Al-Quran. Nah itu seperti apa Ustadz? Apakah ada kriteria khusus agar kita bisa menjadi ahlul Quran yang nantinya bisa memberikan syafaat untuk orang tua kita di akhirat kelak? Ya, baik. Mas, begini. Jadi seorang ahlul Quran itu bukan orang yang kemudian hafal 30 juz saja. Bukan. Justru orang yang hafal 30 juz tapi dia ingkar terhadap seluruh isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, itu justru akan menjadi laknat. Nah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai syafaat tapi juga bisa menjadi laknat untuk kita, bagi orang-orang yang ya dia hafal Al-Quran tetapi dia ingkar terhadap kebenaran Al-Quran. Misalkan di situ ada perintah sholat tapi tidak sholat, di situ ada larangan untuk ini dan lain sebagainya, dia melanggar larangan itu justru menjadi laknat. Nah yang dimaksud dengan ahlul Quran itu adalah orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut, mu'allakun bil Quran, hatinya selalu terpaut dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya. Jadi kalau misalkan kan pekerjaan yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Kita niatkan hari ini menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Walaupun ternyata kita tidak hafal-hafal Al-Quran itu, yang kita hafal sampai akhir hayat kita terus menghafal posisinya, dalam keadaan menghafal, itu ahlul Quran. Karena apa? Kita mati bersama Al-Quran, sedang terpaut hati kita dengan Al-Quran, sehingga itulah yang disebut dengan ahlul Quran. Bukan hanya orang-orang yang hafal 30 juz, tetapi orang yang hafal 5 juz tetapi dia mengamalkan seluruh kandungan yang terdapat di dalam 5 juz tadi itu, sampai akhir hayatnya dia lakukan, terpaut hatinya dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya, itulah ahlul Quran. Dan itu nanti yang akan dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah. Bayangkan kita nanti kalau menjadi ahlul Quran, makanya ini juga bisa menjadi motivasi. Allah, bayangkan, Allah akan menganggap kita sebagai keluarganya. Bayangkan, luar biasa Mas. Jadi saya kira jangan ragu untuk menghafal, yakinkan diri kita, tata niat kita, bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam kita agar Allah mempermudah dalam proses-prosesnya, dan yakinkan dan lakukan itu, karena itu insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita, baik itu manfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, tadi teman-teman kita sudah tahu bahwa memang ahlul Quran itu nggak yang harus 30 juz full Ustaz ya, tapi juga termasuk orang-orang yang sedang berusaha dalam proses untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Lalu Ustadz, yang menjadi kendala adalah ketika kita menghafal nih Ustadz. Pertama, yang menjadi kendala adalah hafalan cepat hilang Ustadz. Kadang ada teman-teman yang paginya hafalan jam 6 hafalan, jam 6 sampai jam 7 hafalan, selesai 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, lalu jam 8-nya hilang. Nah itu ada yang seperti itu Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Memang banyak ya golongan atau tipe. Ada empat tipe manusia kecerdasannya ketika menghafal itu. Ada anak yang cepat menghafal, begitu hafal ya sudah lengket dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya bahkan. Biasanya orang-orang yang demikian itu orang-orang yang mengamalkan apa yang dia hafalkan gitu. Kemudian yang kedua, tipe manusia menghafal yang kedua, cepat hafal tapi cepat lupa. Jadi dia begitu menghafal 1 halaman cepat sekali, bahkan nggak sampai 5 menit dia hafal. Tetapi begitu hafal langsung lupa. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang menghafal, ketika dia menghafal begitu sulit sekali menghafal, tetapi begitu dia hafal dia sulit untuk melupakan, melengket, langsung cekat di dalam pikiran dan hati kita. Nah, yang keempat, yang terakhir ini yang parah, sudah menghafalnya sulit, menghafal 1 ayat aja berjam-jam, begitu hafal lupa. Itu kan masing-masing karakter kita kan. Jadi kita perlu mengidentifikasi masing-masing diri kita termasuk kira-kira tipe yang mana tuh ketika menghafal. Lalu kemudian tipsnya itu ya banyak lah. Kita kan kadang-kadang ada yang suka di kesunyian ketika menghafal itu. Kemudian ada yang walaupun rame kita bisa tetap menghafal. Kemudian
biasanya yang banyak dilakukan oleh para penghafal Al-Quran itu ya di tempat-tempat yang nyaman, yang jauh dari keramaian, seperti yang dilakukan oleh program PPK SMA Muhammadiyah 10 GKB ini, SMAMIO ini sekarang mengadakan tahfidz camp, di mana itu ditempatkan di Jombang, Wonosalam ya kalau tidak salah. Itu tempatnya saya lihat luar biasa, sangat menyenangkan dan sangat representatif untuk dijadikan sebagai tempat kita untuk menghafal. Maka jangan ragu untuk kemudian mengikuti program ini, karena ini nanti yang akan menjaga hafalan kita, yang akan menambah hafalan kita. Dengan proses-proses itu kita akan lebih mudah gitu dalam menghafal Al-Quran itu. Jadi gitu Mas. Nah, Ustadz, ini tadi kan berbicara soal kenyamanan kita dalam menghafal. Ini saya temukan ketika dulu saya sempat di asrama ya. Adalah ini, ada teman-teman yang dia itu nyaman menghafal dengan tiduran, sambil nyuci baju, sambil apa ya, kalau bahasa Jawanya ngeleset gitu mungkin Ustadz ya, sambil di kamar, sambil kadang cuma pakai celana pendek. Itu gimana Ustadz? Kan tadi berhubungan mengenai kenyamanan ketika menghafal, dan juga ini berhubungan mungkin dengan adab kepada Al-Quran. Nah, itu betul. seperti apa Ustadz? Jadi selain kita itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kita juga perlu memperhatikan apa itu yang namanya at-ta'addubil Quran, bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Nah, adab kita terhadap Al-Quran, baik itu adab zahir maupun adab batin. Nah, seperti tadi yang dilakukan oleh teman-temannya Mas Zeva, itu masuk pada kategori adab zahir ya, adab yang dilihat secara zahir. Nah, adab zahir itu ya bagaimana kita memperlakukan Al-Quran dengan mulia. Nah, kalau kita kadang-kadang ada yang membaca Al-Quran dengan menggunakan celana pendek, kan rasanya kurang etis. Masa wahyu, kalamullah, perkataan-perkataan Allah dibaca dengan kita yang sedang kondisinya tidak siap dengan menggunakan celana pendek dan lain sebagainya. Saran saya ketika sedang berhadapan dengan Al-Quran, maka yang harus kita lakukan ya ta'addubil Quran tadi. Adab kita bagaimana terhadap Al-Quran, yang sopan, yang baik, memperlakukan Al-Quran, diletakkan di tempat yang lebih tinggi daripada kita, tidak sejajar dengan kita, karena itu adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Saya kira itu adalah merupakan bagian dari rentetan proses untuk mempermudah kita. Karena apa? Karena kita menghargai Al-Quran, sehingga nantinya Al-Quran memberikan kemudahan untuk kita, karena kita memuliakan Al-Quran gitu. Nah, saya kira begitu Mas. Ya. Baik, pemirsa sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana dari mulai ahlul Quran, adab mengenai Al-Quran, lalu cara menghafal, dan juga cara untuk mempertahankan hafalan itu sendiri. Namun untuk sebelum melakukan sesi selanjutnya, sebelum memasuki sesi selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk para pemirsa yang di rumah, bisa menyiapkan telinganya nih, bisa disimak lagi apa yang sudah kita bahas dari awal sampai nanti akhir, karena nanti di akhir sesi akan kami berikan sesi pertanyaan, di mana nanti teman-teman pemirsa yang ada di rumah bisa menjawab di bagian kolom komentar dengan menggunakan format username Instagram _ jawabannya, sehingga nanti pemenang nanti adalah orang yang tercepat dan yang tepat menjawab, yang nantinya akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Namun untuk sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita lihat pariwara berikut ini. Sekolahnya aman, nyaman, fasilitasnya mendukung proses belajar. Meraih prestasi nasional hingga internasional. Tenaga pengajarnya pun lulusan dari kampus ternama Indonesia hingga mancanegara. Kita semakin terinspirasi meraih mimpi. Selain belajar akademik, kita juga mengembangkan soft skill dan pembinaan karakter. Ini membuat kita siap untuk menghadapi masa depan. My school, my inspiration. Baik, selamat datang kembali pada sesi terakhir pada episode kali ini, di mana pada sesi ini nantinya akan kami lakukan
sesi tanya jawab, di mana nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Bagi penanya tercepat dan yang tepat dalam menjawab pertanyaan kami, maka akan berkesempatan untuk mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Mari simak podcast kami hingga akhir nanti. Nah, Ustadz, kita sudah membahas banyak tadi, Ustadz. Oke. Dan ya mungkin ada beberapa yang ingin Ustadz sampaikan yang belum tersampaikan karena Oke. kita terbatas waktu nih. Ya. Bentar lagi kan buka puasa nih, Ustadz. Mungkin Ya. ada yang ingin disampaikan di ujung acara ini. Biar ya, betul. Memang kalau kita membahas tentang Al-Qur'an ini Nggak. waktunya selalu kurang ya. Nggak ada habisnya, Nggak Ustadz. ada habisnya ya. Oke. Biar tetap fokus, dan kita biasanya kalau sudah menjelang puasa itu sudah fokus kita menurun. Hilang. Iya. Oke, intinya adalah kita terus berupaya untuk memperbanyak Al-Qur'an sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru tilawatal Qur'an qabla ayyurfa." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah. Qalu hadhil masahifu turfa. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu bertanya, apakah mushaf-mushaf ini akan diangkat? La yusrayanna 'alal Qur'an dzata lailan. Betul-betul akan diangkat, akan dilenyapkan Al-Qur'an itu dari peredaran muka bumi ini. Bayangkan. Ini ngeri juga ya, kalau sudah Al-Qur'an diangkat tidak ada satupun ayat ya. Fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahad. Lalu kemudian tadi sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, fa kaifa bima fi suduri rijal? Bagaimana dengan Al-Qur'an yang ada di dalam diri atau di dalam hati atau di dada seorang para penghafal Al-Qur'an? Kemudian disebut, fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahad. Tidak disisakan satu ayat pun di dalam mushaf dan juga di dalam hati seorang para penghafal Al-Qur'an. Oleh karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an itu betul-betul lenyap dari muka bumi ini. Dan Al-Qur'an itu juga nantinya yang akan menjadi hujjah. Ya, wal Qur'an hujjatun lak au alaik. Dan Al-Qur'an itu yang nantinya akan menjadi penolong bagi kita, tetapi Al-Qur'an juga bisa menjadi laknat bagi kita, bagi orang-orang yang meyakini Al-Qur'an sebagai mukjizat, membaca dengan niat yang hanya karena Allah, kemudian kita memahami maknanya, mentadabburi, kemudian mengamalkan seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu akan menjadi hujjah, akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, di hari kiamat nanti. Tetapi sebaliknya, orang yang ya, dia hafal Al-Qur'an, tetapi dia ingkar terhadap kandungan atau perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, dia melanggar apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an, itulah yang nantinya akan menjadi laknat. Nah, oleh karena tentu kita semua ingin Al-Qur'an ini menjadi hujjah kan ya. Untuk kita semua ini Al-Qur'an menjadi penolong bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena dengan terus membaca Al-Qur'an, terus menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, itu adalah bagian dari proses-proses di mana kita itu melakukan pendekatan diri kepada Al-Qur'an. Nah, kalau kita sudah hafal Al-Qur'an, maka kita tidak akan pernah jauh dari Al-Qur'an. Karena apa? Konsekuensinya seorang penghafal Al-Qur'an adalah yaitu memurojaah sampai mati. Bayangkan. Makanya enaknya menjadi penghafal Al-Qur'an itu tidak akan terlepas dari Al-Qur'an, tidak akan terpisah dari Al-Qur'an. Karena apa? Punya kewajiban, punya janji dengan Allah untuk memurojaah ayat-ayatnya agar tidak lupa. Kalau lupa sengaja maka dosa. Tetapi kalau kita terus melakukan murojaah tetapi Allah terus memberikan lupa, itu sudah haknya Allah. Artinya tidak dihukum dosa oleh Allah kalau kita sudah ada upaya untuk menghafal kemudian memurojaah. Itu adalah bagian dari proses kita untuk tidak terpisah ya, dari pada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu juga akan membawa kita ke surga. Tidak hanya Al-Qur'an kemudian mengantarkan kita ke surga sampai ke pintu surga saja. Misalkan, oh ini para penghafal Al-Qur'an ini, hafal Al-Qur'an 30 juz dan diamalkan, silahkan masuk, ini pintunya, silahkan masuk. Tidak begitu Al-Qur'an itu.
Kita cukup bersama Al-Quran di dunia, Al-Quran akan membersamai kita bahkan sampai di surga dan ke derajat yang tertinggi di surganya Allah. Tidak hanya silakan masuk, ini surganya, kamu berhak untuk mendapatkan surga, ini pintunya, ini kuncinya, masuk. Enggak. Tetapi Al-Quran itu terus akan mendampingi kita, bayangkan. Mendampingi kita masuk ke dalam surga sampai ke derajat yang tertinggi di surganya Allah. Nah, dalam hadis disebutkan, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra warqa warattil kama qulta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an, tambahlah bacaan Al-Qur'anmu, karena Al-Qur'anmu yang kau baca itu yang nantinya akan menentukan, ya, yang akan menentukan posisi di mana kita nanti di surga. Derajat kita di surga di mana nanti? Bagian mana kita masuk surga itu yang akan menentukan adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Maka kalau kita membaca Al-Quran, naik, baca naik, baca naik. Semakin kita membaca akan semakin naik. Di mana kita berhenti membaca ayat-ayatnya, disitulah derajat kita di surganya Allah. Maka kalau kita terus membaca, otomatis akan naik sampai ke derajat yang tertinggi di surganya Allah. Oleh karena betul-betul mulia para penghafal Al-Quran itu, ya. Ada sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya. Bunyinya begini: adadu darajatil jannah bi adadi ayil Quran. Falaysa min ahlil jannah a'la darajatan min ahlil Quran. Adadu darajatil jannah, tingkatan atau derajat kita di surga itu bi adadi ayil Quran, sesuai dengan ayat yang kita baca di dunia, ya. Walaysa min ahlil jannah a'la darajatan min ahlil Quran. Dan tidak ada penduduk surga, ya, yang lebih tinggi derajatnya daripada para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Maka ini bisa kita jadikan sebagai sebuah motivasi untuk kita agar kita itu semangat, tumbuh semangat kita, niat kita tumbuh, sehingga kita tetap bisa stabil mentalitas kita. Nah, kalau kita sudah benar menghafal Al-Quran, kita betul-betul memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka di situ kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Apapun persoalannya akan berikan petunjuk oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi kitabihil karim, dalam surat Yunus kalau nggak salah. Coba silakan dibaca, Mas. Surat Yunus ayat ke 50 berapa itu, ya? Ayat ke 57. 57. Silakan coba dibaca, Mas Eva. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah. Sadaqallahul azim. Itulah orang-orang yang benar-benar menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan diamalkan, tentu akan mendapatkan petunjuk. Maka kalau tadi saya sampaikan orang yang tidak menyempatkan untuk membaca Al-Quran itu termasuk golongan orang-orang yang lalai terhadap Al-Quran, betul. Kita sumpah bekerja, memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Pening kepala kita, sumpah kita itu, stres bahkan kita itu. Nah, ketika itu terjadi, maka segera kembali kepada Al-Quran untuk Allah kemudian turunkan sebuah petunjuk dari Allah. Sebagaimana dalam surat Yunus tadi ayat ke-57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum. Di situ Allah memberikan nasihat, ya, kepada hambanya. Kemudian dia itu memberikan obat kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Kemudian dia itu memberikan petunjuk. Nah, itu memberikan petunjuk, hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan memberikan rahmat kepada kita orang-orang yang beriman itu. Maka pasti
sudah kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semua itu akan kita dapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan itu, berarti perlu di cross check itu. Hafalan kita perlu di cross check, cara membaca kita harus di cross check. Apakah kita menghafal Al-Quran tetapi kita ingkar terhadap Al-Quran, kandungan Al-Quran, maka itu yang perlu kita cross check kembali. Nah, mungkin itu materi kita pada kesempatan sore hari ini yang bisa saya sampaikan, karena mungkin waktu ya sudah benar waktunya. Sudah cukup atau masih ada waktu? Sudah cukup. Soalnya ini teman-teman mungkin mau ngabuburit beli-beli jajan dulu di luar. Oke. Oh iya, Ustadz, habis ini kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin Ustadz bisa siapkan dulu pertanyaannya. Nah, untuk para pemirsa yang ada di rumah, setelah ini akan ada sesi tanya jawab di mana nanti Ustadz Iqdal akan memberikan pertanyaan, kemudian teman-teman di rumah bisa menjawab pertanyaan tersebut pada kolom komentar YouTube menggunakan format nama Instagram, username Instagram, kemudian underscore, lalu jawabannya ditulis seperti itu. Nantinya pemenang akan kami ambil dari yang paling tepat dan juga paling cepat menjawab. Jadi nanti pemenang berkesempatan untuk mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Jangan lupa formatnya username Instagram, underscore, kemudian jawaban yang dituliskan. Monggo Ustadz, mungkin bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Pertanyaannya itu ya tidak sulit lah, karena sudah mulai sore ini, mulai menjelang berbuka, ya, fokus pada menurun, dan pertanyaannya nggak perlu sulit-sulit. Saya akan bacakan ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Itu surat apa, ayat keberapa? Nah, langsung teman-teman bisa menjawab di kolom komentar username Instagram underscore kemudian jawabannya. Jangan lupa username Instagram underscore kemudian jawabannya. Bagi pemenang nanti akan kami hubungi melalui Instagram. Makanya jangan lupa untuk mencantumkan username Instagram pada jawaban Anda. Seperti itu. Wah, ini sepertinya kok mudah banget Ustaz pertanyaannya ya. Ya, memang saya buat mudah. Kalau ini tidak bisa menjawab kan barusan sudah kita bahas. Iya. Kita juga sebut ayatnya kan. Iya, barusan banget. Nggak sampai 15 menit teman-teman. Jadi silakan. harusnya masih bisa menjawab dengan cepat. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton hingga akhir sesi acara, dan kami ucapkan selamat kepada pemenang yang tercepat dan yang tepat pada sesi Osaka kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Iqdal, matur nuwun Ustadz, yang sudah menyempatkan waktunya sore-sore lapar-lapar ke sini untuk podcast bersama Osaka. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang ada di rumah yang sudah menonton hingga detik ini. Saya Zevana Hamdan dan Ustadz Saya Iqdal Minan. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa pada podcast Osaka selanjutnya, obrolan santai dan berkualitas edisi spesial Ramadan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.